Halo, kembali lagi di Diary Halakah Cinta Ricis Rian. Aku baru nyampe di rumahnya Mbak Oki. Aku mau ngobrol-ngobrol sama Mbak Oki sama Ibu. Kata aku udah telepon Ibu di sini. Jadi aku mau ngobrol-ngobrol sama Mbak Oki sama Ibu. Penasaran kan mau ngobrol apa? Yuk, masuk ke dalam yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ma, sama sendiri sih, Ma. Dari mana? Ma. Itu, Ibu. Bu, Rian pesen, Bu. Tumben. Ya, Biasanya ketemu di rumah Ricis. Kenapa Rian? main kemari ngobrol-ngobrol sama Ibu. Ya, Rian udah makan belum? Udah makan tadi. Mau minum apa? Jus apa teh? Aduh. Jus apa teh? Kalau Buki. Iya. Putih aja Lu mau juga. apa? Jus. Sekarang dibuatin sama Mbak. Jus. Jus ya. Putih juga nggak apa-apa Buki. Apa jus biar sehat. Hari ini mau ke rumah Bu Oki, karena kan tadi mau ke rumah Mbak Ria. Cuman kata mbak-mbaknya, Ibu ke rumah Bu Oki. Lah, padahal mau ketemu Ibu, mau ngobrol sama Ibu. Jadi langsung aku mengarah kemari. Ketemu Mbak Oki, ketemu Ibu, ketemu ponak-ponakan. Gimana Rian kabarnya? Ya, alhamdulillah Ada Om Rian nih baik. Kak, Bang. Salim dulu, Bang. Ibrahim, sini dulu. Gimana Rian? Hah? Alhamdulillah baik. Mbak Oki gimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Mau sama Icis? Icis enak badan katanya. Gimana Ibu? Ibu calonnya datang calon Banyak istirahat biar nggak capek. Iya, ntar pulang istirahat lagi Bu. Istirahat terus, ntar nggak keluar Riannya. Tapi Ren sehat kan manusia habis syuting. Paling tenggorokan redang-redang dikit. Ya. Nggak, tapi sebentar enak Kalau kan. sakit tenggorokan namanya kurang Oh kurang tidur. tapi banyak minum air putih. Air putih banyak Bu. Rian nggak bisa kalau air putih, harus air putih. Jadi Ren nih hari ini apa tujuan Ren datang ke sini tuh apa? Biasanya kan kita ketemu tuh setiap hari Sabtu Ahad di rumahnya Rikis. Iya. Tiba-tiba Ren datang ke sini. Dalam rangka ya Rian kan jarang-jarang juga kemari. Kan selalu Mbak Oki yang kalau ketemu tuh kita setiap hari Minggu ngumpul di rumah Ria. Kan. Rian ini kan berapa hari lagi mau menjelang menuju ke hari akad nikah. Ya kan, insya Allah. Kan pengajian kan Ren udah banyak banget dapat petuah-petuah kan. Mungkin cuma mau ngingetin lagi, mungkin ada petuah dari Ibu juga nanti. Tapi dari Moki ada beberapa yang mungkin Moki ulang-ulang. Tapi mudah-mudahan Ren gak bosen dengan itu. Nggak bosan, malah Rian butuh. Jadi selalu ingat bahwa mungkin petuah dari Mbak Oki wejangan ya istilahnya. Iya. Setelah menikah itu kan pasti ada tuh, jadi kan Betul. perlu ilmunya. Jadi walaupun Moki udah pernah menyampaikan, Moki ingin menyampaikan lagi sama Rian, banyak hal yang harus kita persiapkan. Karena menikah itu bukan hanya perkara oh disayang, ada yang menjaga ya Bu ya. Menikah itu tanggung jawab, ya kan Bu? Perkara tanggung jawab. Jadi Rian punya tanggung jawab baru, Ria juga punya tanggung jawab baru. Tanggung jawab Rian adalah salah satunya adalah Rian menafkahi semampunya Rian untuk anak dan istrinya Rian. Misalnya satu hari nanti Rian mengatakan aku nggak mau kerja lagi, nggak mau YouTube lagi, apa yang Rian lakukan? Ya berarti kan emang tanggung jawab Rian untuk kedepannya, berarti Rian yang bakal bekerja keras. Dan Rian emang sebelum Rian yang ngomong itu dia juga udah berusaha untuk Rian. Nah pasti Rian berusaha untuk hidupin, untuk nafkahi. Dan juga kan ada tuntutan wanita tuh yang Rian harus tutupin semua. Jadi kan Rian berusaha Betul. sendiri. Walaupun Rian saat ini masih YouTube, kita kan nggak tahu ke depannya. Terus Rian mungkin mau tanya sama Rian, ini kan banyak nih orang-orang yang bilang oh penghasilan istrinya lebih tinggi daripada penghasilan suaminya. Apa pendapat Rian dan apa perasaan Rian pada saat itu? Walaupun bagi bilang ya Allah zaman hari gini ngomongin kayak gini, yang penting dia pekerja keras bertanggung jawab. Tapi kalau dari Rian sendiri, mungkin tuh mikir kalau Rian tuh denger ini perasaan Rian apa ya? Apa perasaan Rian sesungguhnya? Mungkin pengen tahu, Ibu juga pengen tahu. Kalau Rian sih setiap manusia tuh punya hak masing-masing pendapat. Walaupun kita nggak kenal dengan beliau, tapi ya Rian terima semua orang punya berhak untuk berpendapat dan berargumentasi untuk diri kita. Walaupun beliau tidak mengetahui kita itu seperti apa gitu Mbak Oki. Jadi Rian nggak ada terpengaruh apapun sama Rian. Ya yang jalan hidup kita ya jadi cukup kita aja yang tahu, orang luar nggak perlu tahu. Ya jadi biar orang luar itu tahu cover kita aja. Tapi dia mau ngambilin juga nggak apa-apa. Iya. Aku. Nah gini, jadi nanti mungkin Ibu akan tambahi hal yang penting banget. Pertama adalah masalah komunikasi. Ketika kita berbicara sama pasangan kita harus tahu
tempat di mana kita bicara. Kan banyak orang yang bicara nggak lihat tempat ya, berantem nggak lihat tempat. Kita harus saling menghormati satu sama lain. Kalau kita bicara nggak baik sama pasangan kita menjatuhkan wibawa pasangan kita di depan orang lain, ya kan? Misalnya berantem depan anak-anak atau berantem depan mbak di rumah, berantem depan orang. Kalau bisa itu urusan Rumah tangga ya rumah tangga. di kamar sendiri lah istilahnya seperti itu. Betul. Jadi ketika ada apa-apa harus lihat tempat di mana, kondisi hati seseorang. Rian lagi capek atau Ria lagi capek, kita ngomong kan nggak masuk juga kan, Rian udah tahu itu ya. Iya. Kemudian pemilihan kata-kata seperti itu. Pertama itu adalah konflik itu kan yang harus kita jaga pastinya, karena kita yang udah alhamdulillah komunikasi kan selalu lancar, bahkan kerja juga setiap hari bareng, alhamdulillah bareng sama tim kerjaan semua, walaupun nge-vlog di rumah atau syuting di luar, tapi kan yang udah komunikasi intinya. Kalau aku sih komunikasi itu paling penting, karena kalau nggak ada komunikasi itu mungkin dua insan tuh mungkin nggak tahu deh seperti apa jadinya. Pokoknya komunikasi itu penting banget. Kemudian yang kedua yang juga jadi masalah adalah masalah KDRT. KDRT ini pun banyak bentuknya, Rian. Ada KDRT fisik. Insya Allah kan Rian nggak termasuk orang yang suka kayak gitu, insya Allah ya. Ibu ya, karena kalau kata Ibu pada KDRT fisik juga nggak boleh. itu bahaya dan nggak boleh. Waktu zaman sampai sekarang Rian kenalan sama Ricis kan Bapak juga sebenarnya sudah memperhatikan apakah Rian punya ada kecenderungan seperti itu. Rasa-rasanya sih enggak ya, karena kebetulan Rian sayang banget sama ibu sama adiknya. Jadi penyebab perceraian itu KDRT fisik dan juga KDRT verbal. Dia tidak memukul, dia tidak melakukan kekerasan fisik, tapi kata-katanya menyakiti. Dia merendahkan pasangannya, kemudian dia kata-katanya kasar. Itu juga termasuk kekerasan dalam rumah tangga dalam verbal. Pengucapan termasuk tadi kekerasan dalam rumah tangga itu kekerasan finansial, nggak menafkahi, nggak tanggung jawab, itu kekerasan finansial seperti itu. Terus beberapa juga adalah dengan masuknya orang-orang luar ke dalam hubungan rumah tangga kita, itu juga nggak boleh. Kan Ibu punya lihat karakternya Ria karakternya gimana yang harus Rian pahami gitu. Ya, seperti Ria. Ngejaga ya. Ria itu anak bungsu yang selama ini sama orang tuanya dan ada kakaknya. Jadi kadang-kadang karakter bungsunya itu masih ada gitu. Intinya kami, keluarganya Ria ini, kami berharap pada Rian dan kami sangat percaya sama Rian bahwa Rian bisa bawa Ria tuh lebih baik. Jadi tolong jaga kepercayaannya Boki, kepercayaannya Ibu. Ya ini kepercayaan besar ini. Besar banget Boki. Ya besar banget. Besar Tapi banget. jangan dijadiin beban. Oh iya, nggak beban lah. Jangan beban. Menjalani kan bareng-bareng, bisa jalan sama-sama untuk Iya. menghadapi itu semua. Karena Rian dan Ria saling melengkapi. Ada di diri Rian yang nggak ada, adanya di Ria. Di Rian nggak ada, adanya di Rian. Gitu. Wejangannya pastinya kena semua, karena kan yang merupakan yang baik-baik, bukan tanggung jawab. Terus konflik-konflik yang terjadi itu kan masalahnya kan ada dari yang dikasih 4 poin bahkan lebih, bukan 4 poin aja, bukan masalah ekonomi atau komunikasi, tapi banyak tadi yang Mbak Oki jelasin ke aku, dan aku bakal ambil semua untuk jadi pegangan aku untuk kedepannya, insya Allah saat berkeluarga bersama Ria nanti. Kecilnya Ria itu kan dia anak bungsu, Iya. jadi dia dikit ibu nanti alhamdulillah tuh kalau dia ibu nasihatin tuh diingat kata ibu, Nurut ya? kata iya adek Jadi- jangan itu. Kalau Rian ngomong dia akan bilang nanti kata Bang Rian pasti gitu. Gitu ya. Karena gitu, dia tuh karakternya gitu. Kata papa, Iya. papa, atau Selalu. gitu. Kata ibu, Iya. ya kan? Kata Boki Iya kan? bener-bener. Alhamdulillah Kayak- dia kalau dibilangin nurut. Nurut, jadi dia apa yang kita bilang nurut gitu ya. Kayak adik Rian, itu kata Bang Rian sudah sampai ke ayah, tapi kata ini selalu Iya. dengar. Iya. Jadi apa yang kita bilang nurut. Bisa anak bungsu gitu. Kalau kayak nyebrang gitu nggak berani tuh dia nih Nyebrang aja dia nggak berani. takut Dia nggak berani nyebrang, dia nggak berani naik motor ya sebenarnya. Naik motor. Nggak berani dia sebenarnya. Tapi, Ya. Tapi sekarang udah bisa ya. bisa naik motor. Nggak pernah ngeliat tapi dia Kalau naik motor. kalau dulu takut, kalau dulu. Kalau sekarang mungkin udah. Di sekolah bisa naik motor. Iya. Sekolah. Iya. Kan kemarin sempat kita lihat juga foto-foto Ria waktu tempo lalu ya kan, kita lihat bareng ya. Selalu pegangan sama papanya, sama Iya, ibu. kurang papahnya dia. Alhamdulillah dekat anak bungsu dekat sama itu. Iya, bener. Oh, beda sama anak gede ini mandiri. Tapi Ria mandiri juga, Bu. Oh iya dia mandiri. Tapi Ria mandiri. Sebenarnya ya kalau dibilang mandiri juga, tapi memang dia butuh orang untuk membantu dia juga gitu. Kan Rian tahu itu ya.
Ria itu butuh orang untuk membantu dia gitu, dan gue rasa karakter itu ada di Ria. Karena Ria kan ada kakaknya 2. Yang Jadi ngejagain. biasa dijagain ya sama ibu, sama papa, sama Mbak Oki gitu ya. Kalau Mbak Oki kan nggak ada kakaknya, jadi lebih itu ya Ki. Bisa memanage semuanya. Anak dewasa, anak nomor 1. Untuk oh iyalah. Halo, assalamualaikum Nyanya. Sehat. Alhamdulillah sehat. Rian lagi di rumah Mbak Oki nih sama ibu, lagi ngobrol-ngobrol. Ini ada ibu sama Mbak Oki. Nyanya. Mbak Oki. Waalaikumsalam. Ya tadi ngomongin kasih ke Rian aja. Tadi ngomongin Rian kalau ngomongin Nyanya berkaca-kacanya. Waduh. Selalu mau nangis. Rindu sama Nyanya katanya. Nggak pernah bisa, Mbak. Oh, nggak pernah bisa. Iya, tiap-tiap hari bareng-bareng terus. Makanya masih ingat nggak pergi ke rumah temennya Pak apa namanya tuh, kita ambil ikan ke koala. Rian goncengin tiap hari. Kalau lagi nggak ada keluar makawan Nyanya pergi sama Rian gitu. Rian, Nyanyanya sekarang di Jakarta Nyanya sama siapa kalau kemana-mana? Kan Riannya udah di Jakarta Nya. Yang boncengin Nyanya siapa sekarang? Adek, Puput. lanjut. Puput masih masa-masa. Puput masih masa-masanya. Oh nggak pernah masak lagi. Nggak rajin masak. Iya, kadang masaknya aneh-aneh memang. Tapi enak kalau Oki masak. Ibu sehat? Ibu Sehat. alhamdulillah sehat. Sehatnya. Ibu sehat semua. Nya, jangan khawatir ya di sininya sama kitanya. Nyanya nggak terjaga insya Kita Allah. jagain ya. Bila Tenang ya, Rian dipantau terus di sini. Ya, tenang. Iya, aku dicek tuh sama Kuliah mau dicek Rian gimana kuliah hari ini gitu. iya lah baru cepat selesai. Iya, target satu setengah tahun targetnya. Ya Insya Pak Allah. ya. Apa bisa S3 ya, Mbak? Kenapa Nya? Bisa sampai S3-nya. Amin, harus. Amin. S3. Harusnya harus nanti Insya Allah. minta terus Rian harus lanjut. Iya, yang penting Biar tetap sekolahnya. semangat. Kenapa Nya? Yang penting tetap semangat. Iya. Iya. Semangat berjuang. Semangat terus lah Nya pokoknya. Iya, ikutin bawa ke S3-nya tuh ya. Iya, Nya, Allah ada- perkenankan. Ada pesan apa Nya buat Rian Nya? Ya kalau Nyanya ya inilah setiap hari kan mendoakan agar apa Rian jangan tinggal sholat pada waktu. Siap ya. Ya juga sehat-sehat sama ayah Puput. Ya. Ya, Ria sehat. Ria alhamdulillah sehat, cuman lagi nggak enak badannya. Jadi istirahat. Iya. Kemarin juga kerja seharian kan. Ya. Ini sama Mbak Oki sama Mbak Cindy. Gimana ya? Adik Mariam, adik apa Oh. Khadijah, adik Waduh. Lagi lesnya. Sulaiman. Lagi sekolah. lagi les. Hmm. Rindu Mas Sulaiman. Oh, Sulaiman. Sulaiman. Ada Sulaiman, bentar ya. Sulaiman sudah mandi. Sulaiman. Waduh. Sulaiman ya. Nah, Alhamdulillah.
Nah nih ya, nah senyum kan ya, senyum aja kerjanya. Saya lagi di atas, adiknya aja lah. Ada pemberian sayangnya. Langsung senyum. Teringat dia Rembang kemarin, Mas Sulaiman. Nah, Sulaiman. Oh tiputnya. Senyum dia. Senyum Sulaiman. Ya ditunggu ya. Kan nggak lama lagi kemari kan. Insya Allah. Iya ya. Insya Allah. Ya wadahnya sehat-sehat ya sama ayah ya Nya. Puput. Ya, Semua. ayah Put. belum pulang dari pasar. Put bantu Nya tuh jangan Nya kerja sendiri. Oke bos, oke. Oke siap. Ya udah ya. Udah beres semua. Mbak Putri beres semua. Iya jangan tidur aja ada gemuk badannya suruh olahraga. Suruh olahraga. Olahraga tuh pipi gede. Siap. Keep silent. Diet. Ya udah ya. Ya udah nanti telepon lagi nanti ya. Salam semuanya ya. Iya Nya. Makasih ya. Nah Ibu. Dadah Puput. Dadah. Ya assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir video call Nyanya nggak angkat pertama video callnya mungkin karena lagi sholat jadi langsung telepon Dek Puput langsung berhubungan sama Nya terus ngobrol kangenan ngobrol ya saling sapa tapi sih aku memang setiap hari pasti video call Nya dari subuh kalau nggak subuh sore kalau nggak sore malam waktu mau tidur ya, pokoknya selalu berkabar sama orang tua. Hari ini ya syuting pertama aku mau syuting hari ini merupakan film pertama bagi aku. Mau tahu keseruannya? Ayo